wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Melanjutkan kemarin kalian sudah belajar tentang uji asumsi klasik. Nah, konsepnya adalah sudah pernah dibahas di statistik ya. Jadi, analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara kedua variabel. Nah, arah hubungannya bisa positif dan bisa negatif. Ketika dia hubungan positif, terjadi ketika nilai variabel ditingkatkan, satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkat variabel lainnya. Kemudian ketika dia hubungan negatif, berarti dia itu ketika variabel satu ditingkatkan, variabel lain juga akan turun nilainya, gitu ya. Ini cuma overview aja, nanti saya akan jelaskan per step by stepnya melakukan analisis korelasi. Nah, ini adalah kurva normal yang kemarin teman-teman coba untuk ujikan di uji asumsi klasik. Kenapa harus terjadi kurva normal? Karena memang data yang bagus sebelum kita korelasikan, dia harus bentuknya seperti ini. Sehingga nanti di kurva normal ini juga bisa menjadi dasar untuk kalian mengkategorisasikan atau mengelompokkan di mana variabel itu nanti levelnya ada di tingkat sedang, tinggi, dan rendah. Ini kan terlihat ya ketika dia ada di sisi sebelah kanan, dia labelnya adalah T atau tinggi. Kemudian ketika dia ada di tengah-tengah, dia levelnya adalah sedang. Kemudian ketika dia di bawahnya lagi, dia levelnya adalah rendah. Jadi itu fungsinya kenapa kemudian kita harus uji normalitas untuk melihat kurva normalnya. Oke, ini adalah hasil atau kesimpulan akhir ketika teman-teman semua running untuk uji korelasi, di mana hubungan korelasi yang terlihat adalah hubungan korelasi yang negatif. Ketika variabel X-nya atau variabel satunya itu meningkat, variabel yang lain kemudian menurun. Yang ini bisa dilihat ketika self-esteem-nya itu tinggi di tengah-tengah ini, kemudian depresinya ada di bagian yang cukup rendah. Jadi dia menurunkan gitu ya depresinya. Kemudian bisa dilihat ketika depresinya kemudian tinggi, lalu dia self esteemnya juga rendah. Artinya ini hubungan negatif, yang satu naik, yang satu turun. Ketika hubungannya positif seperti apa? Hubungan positif berarti ketika misalkan self esteemnya itu tinggi, berarti depresinya juga tinggi. Itu adalah hubungan yang positif. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih atas atensinya. Nanti untuk tutorialnya akan saya lanjutkan setelah ini. Jadi teman-teman bisa ikuti cara-cara bagaimana kita melakukan uji korelasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.